Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan beberapa hadis masih berkaitan dengan zakat. Kita masuk kepada hadis 534 dari Qabisah Ibnu Mukharik Al-Hilali, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga kelompok. Yang pertama, kata Rasulullah, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama yang boleh meminta-minta adalah seseorang yang mendapat tanggungan beban orang, maka halal baginya untuk minta-minta sehingga didapatkan untuk membayar tanggungan tersebut, lalu kemudian menahan diri lagi tidak meminta-minta. Ini yang pertama. Jadi tanggungan, maksudnya tanggungan orang lain, itu disebutkan oleh para pensyarah hadis ini seperti misalnya dia termasuk anggota keluarga, di antara anggota keluarganya ada yang misalnya terkena kewajiban membayar diat. Apa contohnya? Membunuh meskipun tidak sengaja. Dalam Islam, membunuh tidak sengaja itu ada kafaratnya. Di antara kafaratnya adalah yaitu membayar diat. Ya. Atau misalnya ambil saja membunuh yang sengaja lalu taubat. Kemudian pihak keluarga korban tidak menuntut qisas, tapi menuntut diat. Ini contoh yang lain. Berapa diatnya? 1 nyawa, itu diatnya adalah 100 ekor unta. Besar, mahal. Karena 1 unta itu yang sudah besar, itu paling tidak bisa dihargai dengan harga 25 jutaan. Itu minimal, paling tidak. Sehingga 25 kali 100, berapa itu? 25 juta kali 100. Berapa? 2,5 M. 2,5 M. Ini besar. Nah, ini keluarga daripada pembunuh tadi itu dianjurkan untuk membantu. Maka seperti ini boleh dimintakan kepada orang sampai terkumpul untuk membayar diat tersebut. Ini boleh, ya, karena tidak mungkin dibiarkan kemudian pihak pembunuh dan keluarganya adalah orang miskin, kemudian tidak terbayarkan diatnya, lalu terkatung-katung, tidak mungkin. Haknya tidak terpenuhi, maka boleh dimintakan kepada orang lain oleh orang dermawan untuk segera melunasi diat yang menjadi tanggungan sang pembunuh dan keluarganya. Ini satu. Lalu yang kedua, kata Rasulullah,
wa rajulun asabat hujaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishin. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan musibah sehingga menghabiskan seluruh hartanya. Contohnya apa? Musibah apa yang akan menghabiskan harta seseorang semuanya? Ya, misalnya tsunami, kemudian gempa, longsor, dan yang paling ditakutkan itu adalah kebakaran. Ya, karena kebakaran ini beda dengan yang lain. Kalau gempa itu masih ada sisa-sisa yang dipungut. Ya, banjir juga demikian, mungkin masih bisa diambil, diselamatkan. Tapi kalau sudah kebakaran, tidak sempat dipadamkan api, maka habis semua isi daripada rumah yang terbakar. Sampai ada teman kita yang bekerja di luar negeri, itu sudah siap-siap untuk pulang kampung. Sekian lama, beberapa tahun bekerja di luar negeri, kemudian tiba waktunya untuk pulang, kemas-kemas, barang sudah dikemas semua, uang disiapkan, lalu barang-barang oleh-oleh di packing semuanya dalam satu koper, sama isinya jadi 2 koper, semuanya sudah siap. Kemudian apa? Ketika kemalaman tidak bisa mau tidur kemalaman, dia lupa mematikan kompor. Kemudian apa? Kemudian ketika di tengah malam dia terbangun karena panas, ternyata kebakaran, akhirnya dia keluar, tidak sempat memadamkan, habis semua isi daripada kamar yang ditempati tersebut, termasuk uang terbakar, barang-barang, hadiah-hadiah, sama koper-kopernya habis, tidak tersisa. Ya, ya untungnya kemudian majikannya berbaik hati, kemudian diganti semuanya. Berapapun yang merasa rugi, kemudian diganti semuanya. Akhirnya dia tetap pulang pada waktu itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua ini adalah orang yang mendapati musibah lalu habis, tak tersisa hartanya, maka boleh bagi dia untuk meminta-minta sampai mendapati sesuatu yang dia bisa hidup. Jadi bisa dia makan, dia bisa minum, maka kemudian berhenti. Tidak lagi kemudian minta-minta. Dia mampu bekerja, dia harus bekerja. Ini maksudnya. Lalu yang ketiga, warajulun asabathu faqatun hatta yakuma salasatun min dzawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Yang ketiga adalah orang yang ditimpa suatu kejadian, ya, yaitu kefakiran, padahal tadinya adalah dikenal orang yang kaya. Jadi tiba-tiba datang orang minta zakat, padahal orang-orang mengenalnya adalah orang yang berkecukupan. Nah, ini tiba-tiba datang mengaku sebagai orang yang miskin, maka dia boleh meminta-minta, tapi dengan syarat apa? Harus ada 3 orang yang berakal, orang yang jujur dari masyarakat setempat dia, kaumnya dia, yang bersaksi bahwa benar si fulan ini memang tadinya berkecukupan, tapi sekarang bangkrut, sekarang miskin, sekarang dia susah hidupnya, mungkin karena usahanya tertipu, bangkrut, ya, gulung tikar dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang kaya, ya, lalu kemudian dia tiba-tiba bangkrut jadi miskin, maka dia boleh meminta-minta, tapi harus dengan membawa 3 saksi. Saksinya ini yang pertama harus orang-orang yang terpercaya 3-tiganya, lalu 3 ini dari kelompok atau masyarakat setempat yang tahu persis tentang orang tersebut. Mereka 3-tiganya bersaksi, ya kami bersaksi bahwa orang ini dulu memang berkecukupan, tapi sekarang dia
bangkrut, dia mengalami kerugian yang besar, tertipu usahanya, lalu sekarang menjadi orang yang berkekurangan sehingga dia boleh meminta-minta. Kemudian sampai dia mendapati yaitu sesuatu untuk hidup, makan, minum sudah dapat, maka dia berhenti dari meminta-minta, lalu dia harus menjalankan usahanya seperti sedia kala. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtun yakuluhu sahibuhu suhtan. Maka kata Rasulullah SAW, selain 3 kelompok tadi, meminta-minta wahai qabisah adalah suhtun. Suhtun itu artinya adalah usaha yang haram. Apa yang dimakan oleh pelakunya itu merupakan makan sesuatu yang haram. Jadi kalau ada orang punya pekerjaan, ada untuk dimakan, diminum sehari-hari, tidak menanggung utang orang lain, kemudian juga tidak bangkrut, tidak kesusahan, lalu kemudian apa? Kemudian minta-minta, maka ini berarti minta-minta melakukan perbuatan yang haram, usahanya haram. Kalau dia dapat dia makan, berarti dia makan sesuatu yang haram. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah minta-minta yang diberi rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin atau dulu kita sebutkan ada juga minta-minta yaitu yang dibolehkan, yang tidak disebutkan di sini, tapi bisa dikiaskan kepada jenis yang pertama. Minta-minta untuk tanggungan orang lain. Kerabatnya misalnya berada dalam keadaan kesusahan, dia harus membayar utang ini dan itu, lalu kemudian kita mintakan. Ini disebutkan oleh para ulama sama dengan bolehnya kita minta-minta untuk kemaslahatan orang lain yang berkekurangan. Ini boleh. Dulu pernah kita sebutkan Rasulullah SAW pernah mengumpulkan donasi untuk suatu kabilah yang sangat-sangat kekurangan. Dan beberapa kejadian Rasulullah SAW mengumpulkan donasi ketika mau perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW pun juga menganjurkan para sahabat Nabi untuk mengumpulkan donasi. Untuk apa? Untuk keperluan fisabilillah, jihad saat itu, untuk menegakkan agama. Oleh karena itu juga para ulama menganalogikan juga, yaitu mengumpulkan donasi untuk keperluan-keperluan yang sifatnya itu fisabilillah yang lain. Tidak hanya jihad perang, tapi jihad fisabilillah di sini adalah untuk jalan kebaikan. Membangun masjid misalnya boleh, yaitu meminta donasi kepada orang-orang yang dianggap bisa membantu, tidak ada masalah. Membangun sekolah, membangun pesantren, bahkan disebutkan oleh para ulama, andaikan di suatu kampung tidak ada kuburan, maka penduduk kampung bersepakat untuk mencari donasi, kemudian dikumpulkan untuk membeli tanah, lalu diwakafkan untuk kuburan. Ini pun juga termasuk kebaikan. Jadi wakaf itu tidak hanya untuk masjid, untuk kuburan pun juga butuh tempat. Dan ini kalau tidak ada orang yang ngasih, maka perlu diadakan, yaitu kumpulkan dana, kemudian dibelikan tanah untuk kemaslahatan kaum muslimin, yaitu sebagai tempat untuk menguburkan kaum muslimin di tempat tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu hadis yang berikutnya adalah An Abdul Muttalib ibni Rabi'ah ibni al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas, wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, rawahu Muslim. Kata Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Harith, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak patut diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad, karena sedekah itu adalah
harta kotornya manusia. Sodakoh. Para ulama mengatakan sodakoh di sini apakah sodakoh wajibah atau sodakoh sunnah. Kalau sodakoh wajibah itu adalah zakat. Kalau sodakoh sunnah itu ya sedekah biasa. Tapi nanti kita akan bahas bahwasanya yang dimaksud sodakoh di sini seperti yang dikatakan oleh Allah, innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sodakoh wajib maksudnya zakat. Jadi kita bisa artikan sesungguhnya zakat itu tidak patut diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad karena zakat itu adalah harta kotornya manusia. Maksudnya apa? Jadi ada orang punya harta mencapai nisab dan sudah waktunya dibayarkan, dikeluarkan untuk zakat, maka kalau dia gunakan dan kalau dia makan sendiri, ini kotoran yang harus dibuang. Maksudnya dibuang, dikeluarkan dari dia, diberikan kepada yang berhak. Nah, Nabi SAW dan keluarganya dengan kemuliaan beliau dalam segala hal, maka tidak patut untuk diberi harta-harta kotor dari milik kaum muslimin. Nanti akan ada bagiannya sendiri, Rasulullah berhak, yaitu ghanimah, sebelum dibagi ada sendiri untuk Rasulullah dan keluarganya. Nah, kemudian wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, maka sesungguhnya zakat itu tidak halal buat Nabi Muhammad dan juga tidak halal bagi keluarganya Nabi Muhammad. Hadis ini riwayat Muslim. Ikhwana fiddin azakumullah. Sebelum kita membahas tentang hukum memberikan zakat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, perlu diketahui bersama bahwa salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu adalah mencintai Rasulullah dan juga mencintai ahli baitnya Rasulullah, keluarga Rasulullah. Sekali lagi, salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang muslim dan muslimah harus mencintai Nabi Muhammad dan mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian, kita semua ini, aku ingatkan kalian, yaitu aku ingatkan kalian ya dengan nama Allah terhadap keluargaku. Artinya apa? Kita ini diingatkan jangan mengabaikan keluarganya Nabi, jangan meremehkan keluarganya Nabi, perhatikan mereka, cintai mereka, hormati mereka, junjung tinggi mereka. Kenapa? Yang pertama karena mereka orang Islam, ini yang pertama ya, seperti orang Islam yang lain. Lalu kelebihannya, dia atau mereka termasuk kerabat Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi adalah kakek moyang mereka yang telah berjasa buat kita semua, sehingga kita bisa beragama Islam dengan sebaik-baiknya. Ini alasannya ya. Jadi kalau kita mengetahui ini adalah termasuk keluarganya Nabi, maka kita mestinya mencintai, menghormati, kemudian tidak merendahkan, tidak meremehkan, perhatian dan seterusnya. Hanya saja para ulama mengingatkan, tetap kita punya kaidah tidak boleh melampaui batas. Dan kecintaan kita kepada Ahlul Bait itu lebih daripada kecintaan kita kepada orang Islam biasa. Karena mereka punya dua hal kelebihan. Pertama karena Islam, kedua karena keluarga kerabat Nabi. Kalau orang Islam yang lain karena mereka Muslim ya. Kalau orang Islam dia kerabat kita, kita cintai karena dia Islam dan karena kerabat kita. Tapi kalau kerabat Nabi, kita cintai mereka karena dia orang Islam dan karena kerabat Nabi. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kecintaan kita kepada mereka Ahlul Bait itu sesuai dengan kadar ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi kecintaan kita kepada Ahlul Bait ini
harus sesuai dengan kadar ketaatan mereka kepada Allah. Semakin mereka taat dan patuh kepada Allah, maka semakin lebih banyak cinta kita kepada mereka. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dia membela sunnah Rasulullah, semakin mereka itu mengajarkan tauhid, semakin mereka itu membela kebenaran, maka kita semakin cinta kepada dia, karena dia semakin patuh dan taat kepada Allah. Tapi semakin tidak taat kepada Allah, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, maka demikian pula semakin kurang kecintaan kita kepada mereka. Jadi kalau misalkan ada keluarganya Nabi SAW yang betul-betul misalnya taat dan patuh, mendakwahkan Islam, tauhid, mengikuti sunnah, mengajarkan sunnah, maka ini harus kita lebihkan daripada manusia biasa, orang Islam biasa. Karena dia adalah orang Islam dan karena dia kerabat Nabi yang beriman dan imannya sangat bagus. Ya. Tetapi ketika dia, misalnya dia salah satu ahli baitnya Nabi SAW, tapi yang diajarkan adalah hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang dijalankan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka saat itulah semakin berkurang yaitu kecintaan kita karena perbuatan dan apa yang diajarkan tidak selaras dengan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW. Dan yang perlu diingat bahwasanya tidak ada jaminan ya setiap keluarga Nabi itu pasti benar, tidak ada. Kalau seandainya keluarga Nabi itu pasti benar, mengapa harus ada Abu Jahal, pamannya Nabi? Abu Sufyan termasuk kerabat juga meskipun agak jauh. Saat itu dia memerangi Rasulullah SAW, tapi akhirnya juga masuk Islam. Dan masih banyak orang-orang yang termasuk pimpinan kabilah dari kafir Quraisy, mereka termasuk senasab dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka ternyata dalam kondisi memerangi Rasulullah sampai ada yang mati karena membela orang-orang kafir dan seterusnya. Kita mengenal bagaimana peristiwa perang Badar. Di situ yang memerangi Rasulullah adalah kerabat sendiri, paman-pamannya sendiri. Kita kenal bagaimana peperangan Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Maka di antara mereka-mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya adalah salah satunya di antara mereka kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Jadi tetap ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan apa yang termaktub dalam Kitab Bulughul Maram ini. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan kepada kita zakat tidak boleh diberikan kepada Rasulullah dan keluarganya. Tapi pertanyaannya adalah siapakah keluarga Nabi yang haram zakat mereka atau haram dikasih zakat? Ini harus kita ketahui. Disebutkan oleh para ulama, Allah menyebutkan keluarga itu adalah istrinya. Dalam Al-Quran ada disebutkan, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, innama yuridullahu ayyutahhirakum. Di situ disebutkan adalah tentang isi-isi Nabi, kemudian ahlul bait disebutkan. Ahlul bait ini adalah isi-isinya Nabi SAW. Maka isinya Nabi termasuk ahlul bait. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang nanti disebutkan lagi, yaitu termasuk kerabat atau ahlul bait yang haram sedekah buat mereka adalah pertama Banu Hashim dan yang kedua Banu Al-Muttalib. Nanti akan ada hadis Rasulullah mengatakan innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya Banul Muttalib dan Banu Hashim adalah satu kesatuan. Jadi Banul Muttalib ini kita tahu Banul Muttalib dan Banu Hashim ya, itu adalah anak-anak dari Abdul Manaf. Jadi kalau kita runutkan silsilahnya, ada Abdul Manaf. Abdul Manaf ini atasnya lagi ada Quraisy ya. Quraisy, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Abdul Manaf ini punya anak 4.
Al-Muttalib, kemudian Hashim, kemudian Naufal, kemudian Abdul Syams. Ini patokannya ikhwan. Jadi patokannya itu adalah separuh anaknya Abdul Manaf itu yang haram zakat, separuhnya lagi tidak dibahas di sini. Maksudnya bisa halal. Siapa mereka anaknya Abdul Manaf? Anaknya Abdul Manaf yang haram zakat atas mereka atau tidak boleh dikasih zakat adalah Al-Muttalib, anak keturunannya, kemudian Hashim, yaitu anak keturunannya. Ini saudaraan. Saudara yang lain dua, Naufal dan Abdul Syams, ini boleh menerima zakat. Dan itu telah ditentukan oleh Nabi SAW dalam hadis yang berikutnya nanti. Intinya ikhwan fillah azakumullah, antum ingat yang termasuk dilarang menerima zakat adalah Ahlul Bait. Siapa mereka? Banu Hashim, Banul Muttalib, anak-anak Hashim, anak-anak Muttalib, tambah lagi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Itu Ahlul Bait. Ya. Nah sekarang begini, Hashim itu punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini apanya Nabi? Hah? Kakeknya. Taib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Ya. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Juga punya anak Abu Talib. Maka di sini kita katakan berarti Ali bin Abi Thalib termasuk enggak Ahlul Bait? Termasuk, karena dia termasuk anaknya Abu Talib, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah termasuk ahli baitnya Nabi SAW dari jalur Hashim atau Bani Hashim. Ya, berarti Hasan, Husain dan keturunannya sampai hari kiamat termasuk Ahlul Bait. Maka mereka pun juga haram menerima zakat. Ini konsekuensinya. Ya. Sekali lagi, siapa saja yang termasuk Ahlul Bait, Ahlu bisa dibaca juga Alu juga bisa sama. Ahlul Bait atau Ahlul Bait sama maknanya. Ya. Ada marga namanya Alus Syekh. Itu artinya Ahlus Syekh, yaitu keluarganya Syekh. Syekh ini ada, kalau tidak salah, menteri agama yang dulu di Saudi Arabia namanya Saleh Alus Syekh. Saleh termasuk keluarga Asy-Syekh. Syekh ini kabilah, ya, nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Alu sama dengan Ahlu, sama maknanya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka anak keturunan Hashim dan anak keturunan Al-Muttalib dikenal dengan nama Banu Hashim dan Banul Muttalib, ditambah isi-isi Nabi Muhammad SAW, maka mereka haram menerima zakat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, disebutkan juga oleh para ulama ketika dibahas tentang apakah yang diharamkan itu zakat saja atau sedekah, maka terjadi perbedaan pendapat tentang masalah sedekah. Kalau zakat jelas, karena Nabi mengatakan ausakhun nas, ya, itu adalah harta kotornya manusia. Kalau sedekah kan tidak kotor, orang ingin berderma, bahkan dia mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, maka itu bukan disifati dengan kotoran. Tapi yang disifati kotoran itu yang haram dimakan sendiri, zakat. Maka zakat jelas haram untuk Nabi Muhammad dan ahli baitnya. Nah sekarang bagaimana dengan sedekah yang sifatnya sunnah? Boleh nggak diberikan kepada ahli baitnya Nabi SAW? Jawabannya ada kesepakatan yang dinukil oleh sebagian para ulama bahwa sedekah boleh diberikan kepada ahli baitnya Nabi SAW, sebagaimana boleh diberikan hadiah kepada mereka. Ya, jadi boleh diberikan kepada mereka. Yang penting bukan zakat. Yang penting bukan harta-harta yang haram dimakan sendiri oleh pemiliknya. Ya, kalau sedekah boleh.
Rasulullah juga pernah menerima hadiah. Pernah. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya hikmah larangan memberikan zakat kepada Rasulullah dan keluarganya. Kenapa demikian? Karena zakat itu adalah harta-harta kotor milik manusia. Kenapa haram diberikan kepada Nabi Muhammad dan para keluarganya? Karena Nabi Muhammad dan keluarganya ini sudah cukup mulia, sangat mulia dengan kedudukannya, dengan nasabnya, dengan ketinggian derajatnya di hadapan Allah, maka tidak patut diberikan harta-harta kotor. Ya. Tapi kalau sedekah biasa boleh, hadiah boleh. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwasanya alasan kenapa Nabi Muhammad dan ahli baitnya itu haram menerima zakat, sebagian yang lain mengatakan karena Nabi Muhammad dan keluarganya dikhususkan oleh Allah berhak sekian atau sebagian dari 1/5 ghanimah. Ya. Rasulullah mengatakan lahum khumus wal khumus yakfihim wa yughnihim. Dari 1/5 yang disisihkan itu 1/5 buat mereka, yaitu ahlul baitnya Nabi, dan itu cukup buat mereka. Ya, ini apa? Yani yughnihim, memberikan mereka keluasan dalam rezeki. Jadi bayangkan para ulama mengatakan bahwasanya dulu kaum muslimin ketika berperang, ya, melawan orang kafir, itu kalau menang itu mendapatkan harta rampasan perang yang luar biasa besarnya. Bayangkan ketika mengalahkan satu negeri, ya, maka negeri itu menjadi milik kaum muslimin sekaligus semua isinya, harta-hartanya juga. Bayangkan kalau yang ditaklukkan ini negeri kaya, ya, maka semua beralih kepada kaum muslimin. Sebelum dibagi kepada tentara kaum muslimin yang berperang, maka disisihkan 1/5. Ya, bayangkan kalau misalkan nilainya ghanimah itu triliunan misalnya, ya, misalnya 100 triliun misalnya, maka disisihkan dari 100 triliun ini 1/5-nya dulu. Berarti berapa? 20 triliun. Kemudian apa? 20 ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Jadi 1/5 disisihkan untuk kepentingan di jalan Allah, untuk Nabi Muhammad, untuk keluarganya, yatim dan fakir miskin. Sisanya dibagi untuk tentara kaum muslimin yang berperang. Nah, bayangkan ini, maka pantaslah Rasulullah mengatakan lahum khumusun wal khumusu yakfihim wa yughnihim, yaitu kerabat Nabi, keluarga Nabi berhak mendapatkan dari 1/5 tadi yang disisihkan, dan itu sudah cukup buat mereka dan membuat mereka berkecukupan. Makanya para ulama mengatakan, ada sebagian para ulama mengatakan apabila mereka ahlu baitnya Nabi itu tidak mendapatkan ghanimah karena sudah nggak ada perang, kalau nggak ada perang nggak ada ghanimah, maka mereka pun boleh diberi zakat karena ilahnya tidak tercapai. Ya, jadi ketika ada peperangan, kemudian kaum muslimin memenangkan peperangan, sebelum dibagi untuk tentara kaum muslimin, harta itu diberikan 1/5 itu sebagiannya kepada ahli baitnya Nabi SAW. Sekarang tidak ada perang, tidak ada harta rampasan perang, maka mereka ketika tidak ada, sebagian para ulama mengatakan boleh mereka diberikan zakat kalau mereka tidak mendapatkan atau tidak mendapati hasil rampasan perang. Namun ini pendapat yang lain mengatakan tetap tidak boleh, karena alasannya tidak hanya itu saja. Alasannya tidak hanya karena mendapatkan harta rampasan perang, tapi alasan yang pertama tadi, innama hiya ausakhun nas,
itu adalah harta-harta kotornya manusia. Ini tetap berlaku, maka ini tidak bisa berubah. Zakat itu adalah harta-harta yang harus disisihkan karena itu kotor bagi pemiliknya, maka tetap tidak layak untuk Nabi Muhammad dan keluarganya atau ahlu baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, tentang zaman yang tidak ada perang, kemudian tidak ada rampasan perang, apakah ahli baitnya Nabi SAW tetap dilarang menerima zakat atau tidak? Maka sebagian mengatakan tetap dilarang, dan ini yang lebih hati-hati. Sebagian yang lain mengatakan boleh, hanya untuk menggantikan pemberian dari rampasan perang dari 1/5 tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qala masyaitu ana wa Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah a'taita banil Muttalib min khumusi Khaybara wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banul Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid, rawahul Bukhari. Artinya dari Jubair bin Mut'im berkata, aku berjalan bersama Utsman bin Affan, ya, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami katakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau memberikan dari 1/5 harta peperangan Khaybar itu kepada Bani Muttalib, ya, dan engkau tidak memberikan kami bagian tersebut, sementara kami ini satu kedudukan sama mereka, sama-sama, yaitu Bani Abdi Manaf atau Bani Abdi Manaf, sama-sama anak cucu Abdi Manaf. Nanti kita terangkan silsilahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Banul Muttalib dan Banu Hashim itu sama-sama berhak, sedangkan Bani Abdu Syams dan Bani Naufal itu tidak berhak. Nanti akan kita jelaskan. Kita sekarang adzan dulu. Allahu a'lam. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan kembali. Kisah ini dialami oleh Jubair bin Mut'im bersama Utsman bin Affan ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bagian 1/5 ghanimah kepada Banul Muttalib. Demikian pula juga Bani Hashim dikasih sama Rasulullah. Tapi yang namanya Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan tidak dikasih dari 1/5 ini. Ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Kan kita sama-sama anak cucu Abdul Manaf. Maka Rasulullah mengatakan Banul Muttalib dan Banu Hashim itu sama. Ikhwan fillah, kita kupas sedikit tentang silsilah, ya. Tadi kita katakan bahwasanya patokan daripada ahli baitnya Nabi yang dilarang yaitu menerima zakat dan berhak mendapat 1/5 fai atau 1/5 dari ghanimah, itu patokannya adalah Abdu Manaf. Antum tulis boleh Abdu Manaf. Abdu Manaf ini kakek moyangnya Nabi SAW. Jadi kalau kita runut, Nabi Muhammad bin Jabah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, berarti kakek keberapa itu? Kakek keempat. Ya, sekali lagi, Nabi Muhammad, kemudian Abdullah, Abdul Muttalib, kemudian Hashim, kemudian Abdu Manaf. Sudah antum tulis Abdu Manaf. Ini kakek moyang Nabi yang keempat. Abdu Manaf ini memiliki 4 anak laki-laki. 4 anak laki-laki. 1 Al-Muttalib, ya. 2 Hashim. 3 Naufal. 4 Abdu Syamsin atau Abdu Syams.
Artinya Abdus Syams itu hambanya matahari. Ya, orang kafir ini. Memberi nama demikian. Dalam Islam nggak boleh seperti ini. Ya. Taib. Nabi dari keturunan yang mana tadi? Dari keturunan yaitu Hashim. Taib. Nah, Rasulullah SAW membatasi ahlil bait yang haram menerima zakat adalah anak cucunya Al-Muttalib, dikenal dengan istilah Banul Muttalib, dan anak cucunya Hashim, dikenal dengan istilah Banu Hashim. Maka Banul Muttalib dan Banu Hashim haram menerima zakat dan berhak mendapat apa tadi? Sebagian dari 1/5 ghanimah, rampasan perang. Ya. Jadi meskipun tidak dapat zakat tapi dapat ghanimah. Ini ghanimah ini meskipun mereka tidak ikut perang dapat. Padahal ghanimah itu diperuntukkan untuk tentara yang berperang. Tapi sebelum dibagi disisihkan 1/5. Karena ayatnya demikian. Untuk kepentingan fisabilillah, untuk Nabi Muhammad, kemudian untuk kerabat Nabi yaitu ahli bait. Kemudian yatim dan orang miskin. Jadi 1/5 yang pertama yang disisihkan ini dibagi untuk 5 keperluan. Ya. Keperluan jalan Allah, Nabi Muhammad, ahlil bait, yatim, miskin. Sisanya yang lebih banyak untuk tentara kaum muslimin. Bahkan Rasulullah menentukan yaitu orang yang berperang yang menunggang kuda dapat 3 bagian. Yang tidak menunggang kuda dapat 1 bagian. Itu ketentuan dari Rasulullah SAW dan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali kepada Banul Muttalib dan Banu Hashim. Tadi kita katakan Abdul Manaf ini punya 4 anak laki-laki. Yang pertama Muttalib, Hashim, Naufal dan Abdus Syams. Ya. Nah, dalam kisah ini Jubair ibnu Mut'im ini adalah anak termasuk anaknya Naufal atau cucunya Naufal. Sedangkan Utsman bin Affan itu termasuk anak cucunya Abdus Syams. Jadi agak jauh dari Rasulullah, tapi masuk sama-sama Abdul Manaf. Ya, jadi kalau Abdul Manaf itu ini Hashim, kemudian ini Abdus Syams, ada Rasulullah, ada Utsman. Gitu loh. Ada lagi Naufal, dari Abdul Manaf Naufal, kemudian di bawahnya ada Jubair bin Mut'im. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah telah menentukan yang haram menerima zakat itu adalah Bani Muttalib dan Bani Hashim. Dan mereka berhak sekian atau sebagian dari 1/5 ghanimah. Sedangkan Naufal atau Banu Naufal dan Banu Abdus Syams itu tetap boleh menerima zakat dan tidak berhak sebagian daripada 1/5 ghanimah. Maka Jubair bin Mut'im karena dia cucunya Naufal dan Utsman bin Affan karena dia cucunya Abdus Syams, maka dia boleh menerima zakat dan tidak berhak sebagian dari 1/5 ghanimah. Makanya dia tanya, yaitu Utsman bersama Jubair bin Mut'im, ya ini masih kerabat, ya kakek moyangnya sama-sama Abdul Manaf, itu datang kepada Nabi ketika Nabi menyisihkan harta sebagian dari 1/5 itu untuk Banul Muttalib, demikian pula untuk Bani Hashim. Maka ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau beri Banul Muttalib, Banu Hashim, sementara kami, siapa kami? Yaitu Utsman dan Jubair bin Mut'im, kok tidak dikasih? Ya, sebagian daripada ghanimah. Ternyata apa? Ternyata karena Naufal itu adalah anak cucunya, Jubair bin Mut'im anak cucunya Naufal, Utsman bin Affan anak cucunya Abdus Syams. Dan Abdus Syams dan Naufal ini memang tidak masuk dalam kategori ahlil bait yang haram mendapatkan zakat, dia ini tidak termasuk. Jadi boleh menerima zakat. Nah, kalau boleh menerima zakat maka tidak berhak sebagian dari 1/5 yaitu
ghanimah tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah membedakan? Padahal kakek moyangnya sama. Siapa tadi? Abdul Manaf. Ada Al-Muttalib, ada Hashim, ada Naufal, ada Abdul Syams. Tetapi dibedakan oleh Rasulullah. Al-Muttalib keturunannya juga, Hashim dan keturunannya berhak mendapat sebagian daripada 1/5 ghanimah. Sementara Naufal, yaitu keturunannya Naufal dan keturunannya Abdul Syams, itu tidak berhak sebagian daripada 1/5 ghanimah. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, innama bi annahum lam yufariquna fi jahiliyatin wala Islam. Karena mereka Banu Muttalib dan Banu Hashim itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami selama-lamanya, baik ketika masih jahiliyah ataupun ketika sudah Islam. Jadi dulu, terutama di awal-awal Rasulullah berdakwah, itu pembela-pembelanya ternyata kalau tidak Bani Muttalib maka Bani Hashim. Lihat Abu Talib. Abu Talib dari mana? Banu? Abu Talib Banu siapa? Banu Hashim. Karena Abu Talib itu adalah anaknya Abdul Muttalib, satu kakek dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, ya kan? Maka itulah yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikan lagi oleh para ulama bahwasanya terutama ketika yakni tahun pemboikotan, Amul Muqatta'ah, terjadi peristiwa yang sangat yaitu menyedihkan, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Quraisy ini di atasnya lagi, ya, yang memboikot ini. Yang diboikot adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dimasukkan ke satu kampung, diboikot, tidak diajak bicara, tidak dilayani jual belinya, sampai kelaparan. Ternyata apa? Ternyata yang masuk dengan mereka, yang menolong dan melindungi Rasulullah, ternyata Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sementara Bani Naufal dan Bani Abdi Syams itu tidak ikut dalam yaitu pemboikotan yang diboikot, sehingga tidak susah mereka ini. Dari situlah maka Rasulullah SAW menentukan bahwasanya yang termasuk Ahlul Bait yang berhak mendapatkan sebagian daripada 1/5 yaitu ghanimah itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib saja. Ditambah lagi nanti semua isi-isi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditambahkan lagi satu hadis, wa Nabi Rafi' radhiyallahu an, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'atha rajulan ala sadaqati min Bani Makhzumin, faqala li Abi Rafi' ismi fa innaka tusibu minha, faqala la hatta atiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa as'alahu fa'atahu fasa'alahu faqala maulal qaumi min anfusihim wa innaha la tahilu lana sadaqah, rawahu Ahmadu wa thalathatu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Artinya Abu Rafi', semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mengumpulkan zakat Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi', maka berkatalah kepada Abu Rafi', yaitu mantan budaknya Al-Abbas, ishabni, ya, temanilah aku, fa innaka tusibu minha, engkau akan mendapatkan juga nanti, maksudnya mendapatkan zakat kamu nanti. Faqala la hatta atiyan Nabi, dia mengatakan tidak, aku tidak mau kecuali aku bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atahu, maka dia pun datang kepada Nabi, lalu kemudian bertanya. Rasulullah menjawab, mantan budak suatu kaum itu termasuk bagian daripada mereka, maka sesungguhnya tidak halal bagi kami sedekah, maksudnya zakat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 3 imam yang lainnya, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi, maulal qaum min anfusihim, ya, mantan budak suatu kaum itu termasuk bagian daripada kaum itu. Artinya apa? Artinya di sini wa innaha la tahilu lana sadaqah, ikut juga masuk dalam Ahlul Bait. Jadi di sini Al-Abbas punya budak lalu dimerdekakan, kemudian ikut bersama Al-Abbas jadi keluarga, maka dia pun juga termasuk
yang haram sedekah dan berhak sebagian daripada 1/5, yaitu al-ghanimah yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang bertanya kami persilakan. Nah, silakan kalau ada. Agak sulit ya, pembahasannya agak sulit ini. Taib. Iya, silakan. Kenapa? Tidak ada batasan. Selagi dia bisa mengenalinya, maka itu adalah kerabat. Tidak ada batasan kerabat, karena mutlak ya. Jadi, tapi yang di sini yang ahlul bait dibatasi oleh Nabi tadi, Banu Hashim dan Banu Muthalib saja. Tapi kalau kerabat Nabi banyak sekali, ya, banyak sekali kerabatnya. Dari sampai Utsman pun meskipun bukan ahlul bait, dia termasuk kerabat. Karena sama-sama anak cucu Abdul Manaf, kakek Nabi yang keempat. Artinya silsilah kakek moyangnya Nabi yang tingkatan keempat. Bahkan semua dari Quraisy itu kerabatnya Nabi. Ya. Tetapi apa? Tetapi bukan termasuk ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam. Itu yang dimaksudkan. Nah. Jadi yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita ini berbuat baik, menghormati, kemudian mencintai mereka, menjaga dan lain sebagainya, itu adalah terbatas hanya Banu Muthalib dan Banu Hashim disertai dengan isi-isi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi isi Nabi sudah meninggal dunia, ya. Karena yang punya anak hanya si ini saja, siapa namanya, dari keluarga Rasulullah SAW seperti Fatimah dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak mereka termasuk. Karena isi Nabi memiliki anak Fatimah dan lain sebagainya, maka keturunannya juga pun termasuk ahlul bait. Dan mereka-mereka ini tadi kita katakan berhak untuk dicintai, bahkan mereka mencintai mereka termasuk ibadah, tapi tanpa berlebihan. Tadi kita katakan berdasarkan dengan tingkat ketaatan mereka kepada Allah. Semakin dia taat kepada Allah, maka kita semakin mencintai mereka lebih daripada orang yang lain. Tapi semakin jauh dari ketaatan, ya kita semakin berkurang kecintaan kita kepada mereka. Allahu a'lam. Ya. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.